Selamat siang, Shalom, perkenalkan nama saya Claudia Cilsidate dengan NIM 07300210011 dari Teknik Pertambangan Trisakti. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas ventilasi yang kedua mengenai kebutuhan udara segar. Yang pertama adalah kegiatan atau aktivitas tambang bawah tanah yang membutuhkan udara segar. Yang pertama, pengeboran dan peledakan, di mana pada proses pengeboran dan peledakan dalam tambang bawah tanah dapat menghasilkan debu, gas, dan uap yang membutuhkan ventilasi yang cukup untuk menggantikan udara yang tercemar dengan udara segar. Yang kedua, pengoperasian mesin dan alat berat. Mesin dan alat berat yang digunakan dalam kegiatan tambang bawah tanah menghasilkan gas buang yang dapat menjadi berbahaya jika tidak disirkulasikan dengan udara yang cukup segar. Yang ketiga, pengangkutan material, di mana aktivitas pengangkutan material seperti penggunaan konveyor atau truk di dalam tambang memerlukan sirkulasi udara yang cukup untuk menghilangkan gas buang dari kendaraan dan menjaga udara tetap segar. Yang keempat, kegiatan penambangan dan pemindahan tanah, di mana saat melakukan penambangan atau pemindahan tanah di dalam tambang bawah tanah, pekerjaan tersebut dapat menghasilkan debu dan gas yang memerlukan ventilasi yang baik untuk menjaga kualitas udara di lingkungan kerja. Dan yang kelima, pemeliharaan dan perbaikan. Kegiatan pemeliharaan dan perbaikan peralatan serta infrastruktur tambang dapat menghasilkan debu dan partikel lainnya memerlukan udara segar untuk sirkulasi dan menjaga kebersihan udara di dalam tambang. Selanjutnya, peralatan yang digunakan di tambang bawah tanah, di mana di sini ada tabel persyaratan ventilasi bersertifikat Mine Safety and Health Administration, di mana mesin Caterpillar dengan model 3054 DIT dengan kekuatan 81 kW dengan 2400 rpm dengan aliran udara untuk mengejarkan gasnya 4,2 meter kubik per sekon dengan partikulat indeksnya 4,2 meter kubik per sekon. Kemudian Caterpillar dengan model 3306 DITA dengan kekuatan 123 kW dengan 2200 rpm dengan aliran udara untuk mengejarkan gasnya sebesar 5 meter kubik per sekon dengan partikulat indeksnya 2,6 meter kubik per sekon. Kemudian di sini kita dapat lihat juga ada mesin Cummins dan Volvo. Mine Safety and Health Administration merupakan lembaga federal di Amerika Serikat yang berada di bawah naungan Departemen Tenaga Kerja, di mana tugas utamanya adalah mengimplementasikan regulasi dan hukum yang dirancang untuk melindungi kesehatan serta keselamatan para pekerja di industri pertambangan, di mana Mine Safety and Health Administration ini memastikan bahwa lingkungan kerja di sektor pertambangan aman dan sehat, mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang pertama ada alat drill rigs dengan model D4221E, di mana spesifikasi alatnya ini cakupannya 60 meter persegi, panjang lubangnya 3,44 sampai 5,88 meter. Tipe dan jarak trammingnya kendaraan listrik baterai. Kemudian diameter lubangnya 43 sampai 64 mm. Kemudian jumlah bomnya 2 kali SB601 601I, ukuran driftnya 4,5 kali 4,5 meter. Di mana bor batunya dengan RD525 dengan 25 kW dengan tegangan 380 sampai 1000 volt. Kemudian tipe kontrolnya SICA dengan berat 27.500 kg tergantung pada opsinya. Di mana alat ini juga dilengkapi dengan baterai onboard 100 kWh dan sistem manajemen dan daya cerdas yang dipatenkan oleh Satwik yang memungkinkan pengisian baterai selama sirkuit pengeboran normal secara spesifik. Konsumsi udara bor tersebut tercatat antara 250 dan 350 liter per menit. Dan ini juga mencakup spesifikasi untuk pembilasan lubang dengan air menggunakan pompa penguat
dengan kapasitas dan tekanan yang sesuai untuk pengeboran yang efektif. Yang kedua, ini menggunakan mesin Caterpillar dengan model 3306 DIT, di mana salah satu alat tambang yang menggunakan mesin ini adalah alat muat angkut RR1300G dengan spesifikasinya model engine-nya 3306B DITA dengan dayanya 117 kW dengan kapasitas muatan nominal 6.800 kg, daya dobraknya sebesar 12.020 kg. Alat ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas di tambang yang lebih kecil dengan radius putar yang lebih kecil dibandingkan dengan alat berat pesaing. Kemudian yang ketiga ini mesin Volvo dengan model TAD 1340FE, di mana alat tambang yang menggunakan mesin ini adalah Underground Loader LH514 dengan spesifikasi alat ini dimensinya dengan 11.000 kali 3.000 kali 3.000 mm dengan kapasitas 14.000 kg, rentang baketnya 4,6 sampai 7 meter kubik dengan kapasitas tramming maksimumnya 14.000 kg dengan daya dobrak angkat 28.042 kg dengan daya dobrak miringnya 23.453 kg dengan ukuran baket standar 5 meter kubik. Waktu gerak baket, waktu naik sama dengan 7 detik, waktu turun 4 detik, dan waktu buang 2,3 detik. Dengan berat opsinya 38.100 kg dengan berat berisi 52.100 kg dengan kecepatan grade 5,9 km per jam, grade 2 10,5 km per jam, grade ketiga 18,3 km per jam, dan grade 4 32,7 km per jam. Di mana loader ini dirancang untuk produktivitas tinggi dengan kecepatan tramming yang cepat, kemampuan manuver yang baik di ruang sempit, dan kenyamanan serta keamanan operator. Yang keempat, mesin Caterpillar dengan model 3054 DIT, di mana beberapa alat tambang bawah tanah yang menggunakan mesin ini antara lain yaitu continuous miners, drill rings, dan scaler. Di mana di sini menggunakan model drill rings SNYY SR250 adalah sebagai berikut, di mana dengan diameter tiang pancang maksimal 2.300 mm dengan kedalaman tiang pancang maksimal 69/54 meter dengan torsi output maksimal 250 kN. Di mana model ini dirancang untuk efisiensi tinggi, konsumsi bahan bakar yang rendah, keandalan yang tinggi, dan stabilitas yang tinggi. Yang kelima, masih menggunakan mesin Caterpillar 3054 DIT, di mana di sini saya menggunakan alat Sandvik dengan model MC4470 Continuous Miners yang dirancang untuk operasi yang memerlukan kekuatan pemotongan tertinggi, termasuk tambang batu bara, room and pillar, tambang garam, dan tambang potas. Di mana spesifikasi alat ini adalah dengan tinggi pemotongan maksimal 2.800 sampai 5.000 mm dengan lebar pemotongan 3.800 mm, daya motor pemotong 570 kW dengan kapasitas pemuatan 45 per menit, tekanan tanahnya 0,27 MPI dengan lebar conveyor 960 mm dengan tinggi pemotong minimal 2.900 mm. Fitur-fitur yang termasuk daya pemotongan 570 kW, kemampuan pemotong bit directional straight up, dan desain yang mengurangi generasi debu untuk lingkungan kerja yang lebih bersih dan aman. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah pengucapan atau salah penulisan dalam PPT, mohon dimaafkan. Atas pengertiannya, saya mengucapkan terima kasih. Shalom.